Ini dia cara kita hidup supaya bisa mendapatkan kebahagiaan dan berkelimpahan serta berkepenuhan. Apa saja itu? Hai, kenalkan saya Dev Alex, penulis dan konsultan. Saya sudah menulis 5 buah buku dengan genre kesehatan populer, pengembangan diri, dan mental health, serta spiritualitas. So far, sejauh ini saya punya 3 channel di YouTube. Yang pertama yaitu Seru Kuliner with Mr. Dave, yaitu tentang travel dan food blogging. Yang kedua adalah Bisa Upgrade Diri, channel seputar pengembangan diri dan menuju hidup yang berkelimpahan. Dan ini channel yang ketiga saya akan berbagi tentang kerohanian. Saya ingin membantu Anda untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia, beruntung, dan berkepenuhan di dalam Tuhan. Oke, sebelum saya masuk dalam materi pada hari ini, tolong dong Anda kasih like, share, dan follow channel ini, dan nyalakan notifikasinya agar Anda jadi orang yang paling pertama tahu pada saat saya update dan posting video yang terbaru. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Rasul Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Baik, saya akan membacakannya untuk saudara. Ayat yang ke-9, kita mulai. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat yang ke-11, semuanya itu kukatakan kepada kamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, di ayat yang ke-9, Yesus berkata bahwa Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita. Dan Yesus mau menghendaki supaya kita hidup di dalam kasih Allah itu. Hidup di dalam kasih Yesus. Ya. Arti hidup di sini ada di ayat 10, yaitu arti hidup di dalam kasih Yesus adalah kita belajar mentaati perintah Tuhan, perintah Yesus. Kalau kita menganggap Yesus adalah guru kita dan kita sebagai murid-murid Kristus, maka kita wajib untuk taat sama guru kita, ya kan?
Kalau sama guru aja kita mau taat, apalagi sama Bapa di surga, sama Tuhan kita. Kita harus lebih taat lagi, ya kan? Nah, arti hidup di dalam kasih Allah yaitu kita mentaati perintah Allah. Apa itu perintah Yesus? Kenapa kita harus taat sama perintah Yesus? Karena kalau kita mentaati perintah Tuhan, itu akan memberikan kebahagiaan buat kita. Kebahagiaan Yesus, kebahagiaan Tuhan akan tinggal di dalam hati kita. Maka kebahagiaan kita akan jadi utuh atau berkelimpahan atau berkepenuhan, ya kan? Nah, apa itu perintah Yesus? Perintah Tuhan ada di ayat 12, yaitu kita harus saling mengasihi. Kalau ada kata saling, artinya dua arah, bukan satu arah. Ya, kita harus saling mengasihi satu sama lain, dua arah, timbal balik. Walaupun tidak mengarahkan pamrih, tetapi ada kata saling, ada timbal balik, dua arah. Yang satu mengasihi yang lain. Oke, demikian juga yang lain mengasihi yang satu itu. Ya, saling berbalas-balasan. Walaupun salah satu orang mungkin tidak mampu membalas kebaikan kita, itu nggak apa-apa, nggak wajib juga. Karena kita berbuat baik itu ikhlas, tidak mengharapkan balasan. Apalagi kita belajar mentaati firman Tuhan, ya kan? Kasih itu adalah memberi. Berilah maka kamu akan diberi. Itu prinsip menabur, prinsip kekristenan yang Tuhan ajarkan pada kita. Kalau kita mau berkepenuhan, ya. Kasih itu memberi. Dan kasih tidak mengharapkan dibalas. Walaupun sekali-sekali kalau kita terima balasan ya nggak apa-apa. Kalau orang yang kita beri bisa membalas ya nggak apa-apa. Tapi sekalipun kalau dia nggak mampu membalas semua kebaikan kita, doesn't matter, saudara. Nothing tulus. Karena kita berbuat baik demi kasih kita kepada Tuhan. Ya. Nah, kita kembali ke perintahnya, ayat 12 ya. Apa perintahnya? Yaitu kita harus saling mengasihi bukan dengan cara kita, tapi dengan cara sebagaimana Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Ya. Kenapa kita nggak boleh mengasihi orang lain dengan cara kita sendiri? Kenapa kita harus mengasihi orang lain dengan cara Tuhan? Karena beda, saudara. Cara Tuhan mengasihi kita dengan cara kita mengasihi orang lain. Tuhan mengasihi kita dengan kasih Allah. Kasih Allah itu kasih yang agape. Kasih agape itu kasih untuk semua orang, tanpa syarat, tanpa melihat kekurangan dosa orang. Baik orang baik maupun orang jahat sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengajarkan kasih Allah itu kasih yang mendedikasikan dirinya untuk orang lain. Ada di ayat yang ke-13. Itu bahkan sahabat yang terbaik adalah dia yang memberikan nyawanya untuk orang lain, untuk teman-temannya. Itu ada di ayat yang ke-13. Ya kan, ini contoh buktinya adalah, dan contoh buktinya adalah di Yohanes 3 ayat 16, Allah Bapa di surga tidak sayang akan anaknya sendiri. Bahkan dia merelakan anaknya mati di kayu salib demi menanggung semua dosa-dosa kita. Supaya kita semua yang percaya kepada anaknya, yang diutus oleh dia, yang diutus oleh Allah Bapa di surga itu, supaya kita beroleh keselamatan berkat kematian anaknya itu, Tuhan Yesus kita di kayu salib. Terpujilah Tuhan. Nah, itu adalah kasih Allah, saudara. Dan sekarang kasih manusia, cara manusia mengasihi. Pertama, kita mengasihi orang mungkin ada faktor hubungan atau faktor kedekatan.
Contohnya, kita mengasihi keluarga kita mengasihi teman atau kenalan kita mengasihi pasangan kita mengasihi anak-anak kita. Itu karena kita punya hubungan, kita punya kedekatan. Tetapi kalau kasih Allah tidak melihat itu, saudara. Baik orang yang dekat maupun orang yang jauh sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kemudian kasih manusia sifatnya apa? Bersyarat, punya pamrih, punya ingin timbal balik, ya. Kadang kita cuma ingin mengasihi orang yang baik-baik aja. Orang yang jahat kita nggak mau peduli, ya. Itu nggak boleh, saudara. Kalau kita mau benar-benar memakai kasih Allah dalam mengasihi orang lain, kita nggak ada hubungan timbal balik, nggak ada ingin pamrih, ya. Tidak melihat itu. Kasih Allah itu untuk semua orang. Tuhan menurunkan hujan bukan cuma untuk buat orang baik, tapi juga untuk orang jahat. Tuhan memberikan sinar matahari bukan cuma untuk orang benar, tapi juga untuk orang-orang yang nggak benar, orang berdosa. Kasih Allah itu tidak bersyarat. Ini yang harus kita contoh. Nah, perikop ini adalah tentang perintah, saudara. Perintah itu artinya wajib, hukumnya wajib untuk kita lakukan. Bukan opsional, bukan pilihan, bukan himbauan, bukan ajakan, bukan nasihat, tapi perintah. Yang namanya perintah atau komen itu artinya wajib, harus kita lakukan. Apa pahalanya kalau kita melakukan perintah Tuhan ini? Ada di ayat yang ke-14, yaitu jika kita melaksanakan perintah Yesus, berarti kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Tapi jika kita gagal atau nggak taat melakukan perintah ini, berarti kita bukan sahabat-sahabat Yesus, ya. Ayat 15, kenapa Yesus mau menyebut kita sahabatnya, kok bukan hambanya? Sebab Yesus sudah memberitahukan, bisa dikatakan dalam tanda kutip, membocorkan segala misteri atau rahasia Allah Bapa, sehingga kita jadi tahu apa rancangan Bapa, apa yang jadi kehendak Bapa, apa yang menjadi master plan Allah dalam hidup kita. Ya. Karena Yesus sudah menyingkapkan apa yang jadi rencana Bapa kepada kita, maka kita jadi tahu bagaimana kita harus menjalani hari-hari kehidupan kita di dunia ini, ya saudara, seturut dengan master plan yang Allah Bapa gariskan dalam hidup kita itu. Betul atau benar? Ya, 100% benar ya saudara. 100% akurat. 1000% akurat, karena yang ngomong ini Tuhan Yesus sendiri, bukan saya yang ngomong, saudara. Yesus tidak memanggil kita hamba. Karena apa? Sebab hamba tidak layak mendapatkan bocoran, tidak layak mendapatkan informasi apa yang Yesus ketahui dari Bapa, ya. Makanya itu hamba nggak tahu apa-apa, plonga-plongo, blow on, maaf ya, kalau kata kasarnya dungu itu lebih parah daripada BODO, ya. Makanya itu Yesus menyebut kita sahabat. Sahabat itu sudah dikasih tahu segala apa yang harus kita lakukan seturut master plan yang Bapak rencanakan dalam hidup kita. Maka hidup kita akan jadi menyenangkan hati Bapa kalau kita taat melakukan perintah Tuhan Yesus ini. Dan ayat yang ke-16, kita adalah sahabat Yesus. Jadi dari hamba kita naik kelas jadi sahabat. Sahabat itu artinya umat pilihan Allah. Gak semua orang loh dipilih jadi sahabat Tuhan. Tapi apakah enak jadi sahabat Tuhan?
ya belum tentu enak juga karena banyak cobaan. Tetapi kita harus percaya bahwa kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk jadi sahabatnya, walaupun kita banyak menderita, banyak cobaan hidup, banyak tantangan, banyak masalah dalam kehidupan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang paling dekat. Di dalam masalah, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu menopang kita. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kita. Ya kan? Di Mazmur juga Tuhan berkata, tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu jatuh. Tuhan akan mengangkat dia kembali. Ya, makanya itu kalau kita saat ini sedang dalam cobaan, sedang dalam pergumulan, masalah, kita harus kuat. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Immanuel, Allah beserta kita, ya kan? Nah, di ayat yang ke-16 ini sebetulnya Tuhan Yesus berbicara tentang janji Allah. Apa itu janji Tuhan? Yaitu Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita dengan syarat. Jika kita berbuah secara tetap. Tetap itu artinya setiap hari berbuah, bukan musiman, ya. Jadi tiap hari berbuah tanpa bolong, ya saudara. Apa buah yang diinginkan oleh Tuhan? Ada di ayat 17, yaitu buah cinta kasih, saling mengasihi, buah yang tetap, buah yang terus-menerus berbuah setiap hari tanpa bolong, bukan musiman. Jadi musim ini berbuah terus bulan depan gak berbuah, itu gak mau. So, Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau kita berbuah tetap, tiap-tiap hari selalu menghasilkan buah. Buahnya apa? Buah cinta kasih. Perintah Tuhan itu tidak berat kok, gak muluk-muluk, gak tinggi-tinggi. Perintah Tuhan itu simple, sederhana, yaitu mengasihi. Jadi tiap hari tanpa bolong kita selalu berbuat kasih kepada sesama dan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Nah, untuk lebih praktisnya saya akan membagikan tips cara mudah praktek mengasihi. Yang pertama, gak usah muluk-muluk, gak usah pikir hal yang besar-besar atau hebat-hebat, ya. Cukup mulai perkara yang kecil-kecil atau remeh-temeh dulu. Contohnya apa? Coba baca tentang amal kasih yang ada di Puji Syukur nomor 4. Contohnya itu memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada orang yang gak punya pakaian, memberi tumpangan kepada orang yang gak punya rumah, mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang yang dipenjara, menguburkan orang mati, melindungi orang asing atau orang yang gak kita kenal. Dan ini juga ada loh di Matius pasal 25 ayat 40, 42, dan 43. Ya, kamu baca sendiri ya. Dan contoh praktek mengasihi yang kedua yaitu gak usah perhatian terlalu besar kepada orang-orang yang jauh-jauh di sono, tapi cukup mulai aja dulu dari lingkungan orang-orang yang kamu kenal dekat. Contohnya siapa? Contohnya kerabat keluarga, sanak saudara kita yang masih kesusahan, yang miskin, kita bantu. Atau kita bisa mulai dari orang-orang serumah dengan kita, orang tua kita, kakak adik kita, pasangan dan anak-anak kita. Kita mulai kasih perhatian, ya saudara. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang tiap hari kita sering lihat, sering ketemu, ya, teman-teman di kantor, teman-teman kerja, kemudian teman-teman sekolah, ya, teman-teman
kita aktivitas, ya kan? Kita sering ketemu, coba kita mulai perhatikan. Pasti adalah 1-2 orang dari antara mereka yang sedang kesusahan. Coba kita tawarkan bantuan. Kemudian juga kita bisa mulai perhatian sama orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, tetangga kiri kanan, tetangga depan, tetangga belakang, di sekitar rumah kita. Kita jadi berkat untuk orang-orang di sekitar rumah kita, ya. Kemudian kita mulai dari orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atasan, bawahan, pegawai, karyawan kita. Mulai kita perhatikan, ya. Jangan buka mata lebar-lebar untuk orang yang jauh-jauh, saudara. Tapi terhadap saudara atau orang-orang dekat, kamu justru menutup mata rapat-rapat, ya. Nggak mau peduli, nggak mau perhatian terhadap kesulitan mereka. Ini kan terbalik, saudara. Ini lucu, ya kan. Jadi bukalah mata lebar-lebar kepada orang yang dekat sama kamu, di lingkungan terdekat kamu, ya. Boleh sih perhatian sama orang yang jauh, itu boleh, tetapi prioritas pertama lebih kepada orang yang di lingkungan terdekat kamu dulu. Jadilah berkat untuk orang-orang di sekitar kamu. Jadi kalau kita melihat orang yang menangis, kita menghibur. Kalau kita melihat orang sakit, kita kunjungi dan bantu belikan obat. Kalau dia nggak mampu beli obat, kalau dia nggak mampu, dia nggak ada uang untuk beli obat, kita belikan obatnya, kita bayarkan. Kemudian kalau kita lihat orang miskin, kita kasih bantuan duit untuk bertahan hidup, ya. Kalau kita lihat orang lapar dan haus, kita bantu mereka, kasih makanan dan minuman. Boleh dibelikan makanan jadi, yang udah jadi dari restoran, dari rumah makan, boleh. Kita mau kasih bahan makanan juga boleh, ya kan, biar dia bisa masak sendiri untuk seterusnya, ya kan. Kemudian kalau kita lihat orang asing, orang nggak punya rumah, kita berikan tumpangan. Kalau kita melihat orang mati, kita bantu kuburkan, ya kan, secara layak sebagai manusia. Kalau kita lihat napi di penjara, kita kunjungi. Kalau kita melihat anak yatim, kita beri bantuan. Kalau kita lihat janda miskin yang benar-benar janda, kita berikan bantuan. Kalau kita melihat orang berdosa, orang jahat, kita berikan kasih yang agape, kasih tanpa syarat. Bukan menghakimi dosanya, apalagi menghakimi orangnya, ya. Hanya ada satu hakim yang boleh menghakimi, yaitu Tuhan sendiri. Kita manusia punya cacat celah dan dosa masing-masing. Dosa kita mungkin juga gak sekecil dosa orang itu, bahkan mungkin dosa kita lebih besar daripada orang yang kita judge itu, ya kan. Makanya itu kita sebagai manusia pasti punya kelemahan dan kita gak boleh menghakimi orang lain. Dan kalau kita lihat ketemu orang yang menderita atau mendapatkan ketidakadilan, kita beri bantuan keadilan hukum. Kalau kita bertemu seseorang atau teman yang berjualan untuk bertahan hidup, ya kita kasih bantuan, kita lariskan dagangannya, kita beli, ya saudara, kita lariskan supaya dia bisa bertahan hidup, ya. Catatan penting, cukup lakukan satu firman ini aja dulu, yaitu belajar mengasihi, tapi benar-benar lakukan. Daripada kita tahu banyak firman Tuhan, tiap hari dengar firman Tuhan dari A sampai Z, dari kitab kejadian sampai kitab Wahyu kita hafal, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kita hafal, tahu banyak firman Tuhan, tapi nggak pernah melakukan. Lebih baik kita pegang satu firman ini aja dulu, tapi kita lakukan benar-benar, maka niscaya hidup kita akan jadi berkat Tuhan, ya kan.
Kalau kita gagal melakukan, padahal kita tahu banyak firman, ini sungguh memalukan. Karena kita hidup sebagai murid-murid Kristus. Kita membawa nama Kristus ya saudara. Kita menjadi cerminan pribadi Kristus di tengah masyarakat. Kita harus bisa jadi berkat, jadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Dan kita harus selalu ingat ya saudara, bahwa kita berbuat baik bukan untuk kemuliaan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi berkat untuk orang lain, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya orang-orang yang menerima kebaikan dari kita itu melihat bahwa Tuhan masih sayang sama dia. Supaya mereka bisa bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang sudah menolong mereka melalui tangan-tangan kita. Ya, kita adalah alat. Kita cuma alat, kita cuma perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka. Ya. Dan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, kita mohon penyertaan Tuhan, kita mohon berkat Tuhan, kita mohon Roh Kudus untuk menaungi kita. Kita mohon Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, untuk memberkati kita dan membantu kita melaksanakan firman Tuhan. Jadi kita bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar dengar, tapi kita juga diberi rahmat Tuhan untuk mampu melakukan setiap perintah Tuhan, mampu melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, sehingga hidup kita jadi berkat buat orang lain, hidup kita jadi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita bukan cuma mendengarkan sabda Tuhan, tapi juga butuh rahmat untuk melaksanakan sabda Tuhan itu. Kita bukan cuma harus mengerti firman Tuhan, tapi juga belajar untuk mencintai firman Tuhan itu. Kita bukan cuma belajar untuk meyakini firman Tuhan, tapi juga mematuhi perintah Tuhan itu, supaya hidup kita jadi berkat, jadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang mengungkapkan arti sabdanya kepada kita, Tuhan yang memberi rahmat untuk kita bisa melaksanakan sabdanya, dan Tuhan yang membuka misteri rahasia-rahasia ilahi yang tersembunyi dari setiap sabdanya itu kepada kita, supaya kita bisa mengerti rencana Tuhan, mengerti master plan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi kita selalu butuh rahmat Tuhan, selalu berdoa memohon bantuan, belas kasihan dan rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan, agar kita dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan firman-Nya itu. Jadilah pelaksana-pelaksana firman Tuhan, bukan cuma pendengar. Ya. Semoga hidup kita menjadi demi kemuliaan nama Tuhan melalui apa yang sudah kita kerjakan kepada sesama kita. Amin. Hidup diterangi untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton channel saya pada hari ini. Silakan follow dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.